warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutiara Kusuma Pratiwi, NPM 2003020026, Prodi S1 Perbankan Syariah kelas A semester 2. Alhamdulillah, saya di sini berkesempatan untuk melakukan wawancara dengan salah satu pedagang yang ada di Desa Tanah Abang tepatnya. Di samping saya adalah Bapak Supardi. Beliau sebagai salah satu pedagang dan sekaligus menjadi narasumber kita kali ini. Maaf Pak mengganggu waktunya sebentar. Jadi begini pertanyaannya. Apa saja konflik-konflik yang terjadi di usaha Bapak ini? Ya, dengan adanya corona banyak sekali hal-hal yang ditimbulkan seperti daya beli masyarakat yang menurun, kemudian barang-barang dari luar karena ada pembatasan wilayah, akhirnya kan sulit masuk, sehingga kami pun mendapatkan barang agak sedikit sulit. Penyebabnya tadi itu adalah corona ya Pak? Betul. Apakah Salah ada satunya penyebab lainnya Pak? Menurut saya terutama corona. Dengan corona juga banyak sekali hal yang ditimbulkan karena banyak pekerja-pekerja di perusahaan di sekitar kita ini yang dikurangi, sehingga banyak pengangguran otomatis gitu loh deh. Dampaknya bagi usaha Bapak ini apa? Dampaknya ya itu daya beli masyarakat yang tadinya seharusnya kita omsetnya sehari bisa berapa ratus ribu, dengan adanya corona ya berdampak ke terutama daya beli lah yang kekurang gitu loh. Lalu bagaimana peran masyarakat sekitar, kelompok usaha atau pemerintah setempat dalam meminimalisir konflik tersebut Pak? Ya sebetulnya pemerintah itu perlu mempermudah menyalurkan dana-dana seperti pinjaman dengan bunga yang rendah, ataupun mungkin bantuan-bantuan yang bersifat sosial, ya ada bantuan itu sembako ataupun apa, itu khususnya untuk pemerintah lah. Cuman dengan untuk masyarakat ya kita harus belajar inovasi, belajar mandiri. Artinya apa? Memproduksi bahan-bahan yang kira-kira dari luar sulit bisa kita produk sendiri gitu loh deh. Lalu langkah-langkah dalam menyelesaikan konflik tersebut bagaimana Pak? Ya tentunya kalau masyarakat tidak bisa banyak menyelesaikan, ya mungkin dengan adanya vaksin dari gratis dari pemerintah, itulah salah satu untuk mencegah perkembangan virus gitu. Baik Pak, terima kasih waktunya sudah meluangkan waktu untuk saya wawancarai. Ya, sama-sama. Ini saya sudah bersama dengan narasumber kedua, yaitu Ibu Siti Juwariah. Begini Bu, saya kesini ingin mewawancara sedikit. Jadi begini pertanyaannya. Apa saja konflik-konflik yang terjadi di usaha Ibu ini? Konfliknya itu apabila ada terjadinya naik turunnya harga barang. Akhirnya barang itu susah dicari, baik di pasar maupun di wilayah terdekat. Lalu penyebabnya itu apa Bu? Ya penyebabnya mungkin transportasinya mungkin susah, atau memang barangnya yang nggak ada. Lalu apa dampak bagi usaha Ibu? Ya dampaknya jadi harga barang jadi mahal, jadi kan sekarang jadi pembelinya jarang karena apa? Karena orang mungkin juga males mau datang untuk mencari barang yang susah tersebut. Lalu bagaimana peran masyarakat, kelompok usaha atau pemerintah untuk meminimalisir konflik tersebut? Kalau masyarakat mungkin susah ya, kalau yang mungkin kemungkinan besar bisa
mengatasi masalah itu peran pemerintah, yaitu mungkin mengadakan operasi pasar sehingga pemerintah itu tahu barang apa saja yang memang sulit dicari oleh masyarakat. Lalu langkah-langkah dalam menyelesaikan konflik tersebut bagaimana, Bu? Ya pemerintah harus seperti tadi itu yang saya katakan, dia harus turun mengadakan operasi pasar, lalu dilihat dan diamati apa yang memang susah dicari masyarakat, lalu pemerintah mengusahakannya seperti apa usaha pemerintah agar masyarakat ini tidak sulit untuk mencari barang-barang yang memang tidak ada di lingkungan tersebut. Oh, baik, terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya. Sama-sama. Di sini saya bersama dengan narasumber ketiga. Bisa memperkenalkan diri, Pak? Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Jurian Adi Saputra, usia saya 21 tahun. Saya di sini bekerja sebagai pedagang rumahan. Jadi saya meminta waktunya sedikit, Pak, untuk diwawancarai beberapa pertanyaan. Misalnya ada nggak sih, Pak, konflik yang terjadi di usaha Bapak ini? Konflik-konflik yang terjadi saat ini mungkin yaitu salah satunya seperti menurunnya jumlah pembeli. Itu apa penyebabnya, Pak? Ya, penyebabnya karena terjadinya virus corona ini atau COVID-19 ini. Lalu dampak bagi usaha Bapak ini apa? Omset menurun, omset menjadi rendah, dan sulit mencari keuntungan. Lalu bagaimana peran masyarakat atau kelompok usaha atau pemerintah untuk meminimalisir konflik tersebut, Pak? Seharusnya pemerintah memberikan dana UMKM atau pinjaman dengan suku bunga yang rendah. Lalu langkah-langkah dalam menyelesaikan konflik tersebut bagaimana, Pak? Memberikan vaksin agar masalah COVID-19 ini tidak merambah menjadi lebih luas. Lalu membuat inovasi baru seperti dengan mencoba sistem jual beli online melalui media sosial. Baik, Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Kesimpulan dari wawancara tentang konflik yang berkaitan dengan bisnis yaitu dengan adanya COVID-19 yang berdampak membuat beberapa toko pedagang menjadi sepi dan sulit mencari keuntungan dan susah mencari barang. Peran pemerintah yaitu mengadakan operasi pasar, memberikan dana UMKM atau pinjaman dengan suku bunga yang rendah. Lalu, langkah-langkah dalam menyelesaikan konflik tersebut, para pedagang menjual barang dagangannya melalui online, membuat produk-produk rumahan atau kelompok usaha. Lalu, pemerintah melakukan operasi pasar untuk melihat dan mengamati apa yang susah dicari oleh masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.